Halo semuanya, selamat datang di Ulang Tahun Trader. Video kali ini melanjutkan pembahasan tentang analisa chart yang sudah saya lakukan ya. Mudah-mudahan aja analisa ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana membaca chart pattern baik di binary, di forex, di saham, dan segala macam jenis financial market yang berbau candlestick ya. Oke teman-teman, seperti biasa, candle bullish nomornya di atas, candle bearish nomornya di atas. Kalau candle abu-abu mengikuti candle sebelumnya nomornya ya. Jadi saya rasa nomor ini sangat penting ya. Jadi saya bisa menyebut dengan spesifik candle mana yang saya maksud gitu ya. Oke, langsung teman-teman. Nomor 1 kita seperti biasa analisa market. Market sebelumnya downtrend ya. Dilihat di sini jarak 20 dan 50 sangat lumayan, dan di atasnya pasti 100 EMA di sana. Nah, setelah downtrend biasanya market harus ranging ya, karena dia harus istirahat dalam time frame yang lebih besar ya. Koreksi, harus melakukan koreksi. Biasanya di dalam fase istirahat inilah dia ranging, atau di dalam koreksi dalam time frame lebih besar. Katakanlah ini time frame-nya misalkan 20 menit kan. Dalam 20 menit dia kan harus retrace ya. Ini kan 20 candle, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, sampai sini kan. Ya ini kan retrace di resistennya aja ya. Itu. Tapi di dalam time frame 1 menit kita bisa mendapatkan banyak momen ya. Kenapa di binary bisa kita gunakan 1 menit ya, karena 1 menit menciptakan banyak momen teman-teman ya. Beda dengan kalau di forex dia itu kan harus nunggu. Kalau swing trader ya paling seminggu, paling sebulan, tapi itu lebih aman dari tekanan psikologi ya. Cuma membaca candlenya sama juga. Cuma kalau di time frame besar memang rejection agak susah ya. Karena di time frame besar rejection itu pasti menciptakan pola yang namanya double bottom, double top ya, pola reversal. Oke, lanjut teman-teman biar nggak ngelantur. Nomor 1 ya. Nomor 1 itu bearish doji ya. Bearish doji, apa yang bisa diharapkan ya, mungkin retracement ya. Tapi saya tidak menyerahkan di sana untuk sell karena ya market saya nggak baca sebelumnya ya. Oke, kita lihat ternyata itu adalah nomor 1 retracement ya. Jadi sebelumnya pasti ada yang namanya momentum yang agak kuat ya. Tentunya rasanya di sini ada level yang ditembus oleh momentum itu di sini ya. Di sini pasti ada candle yang agak besar gitu ya. Perkiraan saya. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini bearish ya. Ingat teman-teman, bearish seperti ini, apalagi kepalanya datar gini ya, penutupannya. Waspada ya, apalagi round number di sini ya. Waspada di akhir, apalagi di akhir dari downtrend. Ini adalah ciri-ciri dari indikasi akhir dari trend ya. Akhir dari trend itu apa? Nanti kita bahas ya, biar nggak di sini. Oke, ternyata nomor 2 kita bisa indikasikan itu akhir dari tren ya, tapi kita tidak bisa open begitu saja ya sebelum pattern terbentuk. Dan nomor 3 muncul seperti itu, bearish engulfing bersama nomor 2 ya. Perlu diingat di sini bearish engulfing tidak menembus signifikan deviasi 1 ini ya. Dia turun dan baru pertama menyentuh deviasi 1. Bearish engulfing ini harusnya perlu retracement teman-teman. Jadi kalian bisa entry di atas dari wick ini, sini, entry sell. Rasanya di video live trading saya entry sell di sini ya. Cuma entry saya di sini rasanya waktu itu daerah sini, entry saya. Karena saya yakin di sini dia pasti memerlukan retracement doji ataupun bearish kecil ya. Nah, setelahnya kita bisa entry buy. Nomor 4 ini doji, gravestone ya, bearish. Kalau engulfing di akhir trend muncul gravestone bearish ya. Ini wick atasnya bisa buyer pressure ya. Wick atas adalah buying pressure. Kenapa? Karena di sini harusnya dia membuat bearish kalau memang dia
nggak terlalu kuat ya. Gitu. Tapi ternyata dia membuat doji gravestone di atas dari deviasi 1 bagian bawah BB Bollinger Band. Maka nomor 5 kita bisa entry dengan rejection dari memperhatikan rejection dari ujung wick doji nomor 4 di bagian bawahnya. Oke, nomor 5 kita tunggu teman-teman ya. Itu membuat pola rally base rally antara 3, 4, dan 5. Tapi perlu diingat kalau rally base rally nomor 5 ini ada wick atas, ada wick bawah. Dan dia harusnya kuat sampai di 20 EMA ya. Ini adalah indikasi candle yang lemah. RBR bullish, indikasi lemah ya, bullish nomor 3-nya. Kalau kuat seharusnya dia sudah sampai ke 20 EMA ya. Ini bisa jadi lemah ya, teman-teman, hati-hati dengan ini, dengan retracement di sini ya. Oke, di sini bisa dikategorikan retracement kenapa? Satu, dia RBR ya, rally base rally, maka di sini kita bisa buy. Saya rasanya buy di sini ya. Cuma saya di detik 0 kalau nggak salah. Nah, inilah hasil dari candle ini ya, teman-teman, nomor 5 dari tekanan itu. Makanya di sini disebutkan candle bullishnya lemah, agak lemah ya, walaupun memang rally base rally ya, penerusan. Maka ini nomor 7 udah dipastikan bahwa dia menjadi gagal ya, penerusannya gagal, dan itu merupakan retracement nomor 7, bullish tapi retracement jadinya terbalik ya. Nomor 6 retracement, kemudian sekarang nomor 7 jadi retracement. Dan waspadai di kondisi begini bisa jadi konsolidasi ya. Karena jika retracement gagal juga indikasi konsolidasi. Cuma karena 20 IMA masih di atas, itu membuat kita bisa sell di nomor 8. Kalau di sini 20 IMA posisinya di tengahnya, maka waspada di sini konsolidasi atau membuat doji ya. Oke, nomor 8 ini bisa di sell karena konfirmasi udah lemah di sini, trennya down ya. Kemudian setelah nomor 8, nomor 9 kita tunggu ya. Ini closingnya tidak sampai di support di bawah ini ya. Dan ini seperti di 50% body candle ini ya. Takutnya di sini fake breakout. Oke, ternyata nomor 9 ditunggu, hasilnya bearish seperti itu. Dan lagi-lagi bearishnya stall di sini ya. Jadi wicknya tidak menembus wick nomor 8. Dan di sini adalah area doji support ya, SSR. Maka nomor 10 kita tunggu teman-teman. Nomor 10 ternyata candlenya wick atas wick bawah. Dan juga kelihatan tidak terlalu kuat ya. Itu udah lemah, membentuk yang namanya 3 black rose. Sini. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Kemudian nomor 11 kita tunggu teman-teman apa yang terjadi, karena bisa jadi di sana drop ya. Kita lihat reaksinya dengan deviasi 1 bagian bawah ini, karena ini kan udah ditembus di sini. Nah, ketika dapat rejeksi dan hasilnya doji, maka di sini layak untuk buy dengan menunggu rejection dari ujung sini. Biasanya di opening dari doji itu ya. Kita bisa buy di sini nomor 12. Nah, nomor 12 setelah nomor 12 kita tidak bisa prediksi. Oh ya. Di sini nomor 12 itu kalau kita baca ini harusnya kan rejection kuat dari deviasi 1, harusnya dia sampai atas ya. Tapi ternyata nomor 12 membentuk rejection dari middle Bollinger Band dan juga closingnya tidak terlalu signifikan terhadap wick di sini ya. Ini terhadap wicknya. Jadi dalam market seperti ini bukanlah yang namanya pattern inverted bullish hammer ya. Karena di sini kemungkinan trend. Maka di sini bisa di sell teman-teman, ini gagal ya. Karena area price ada di ranging di middle Bollinger Band areanya. Kemudian nomor 13 bearish. Nah, lagi-lagi bearishnya ini tidak menembus ujung ekor dari nomor 12. Dia stall ya. Kita tunggu 14 doji. Dojinya doji abu.
kita belum yakin. Kalau mau buy ya boleh bisa, tapi ya tergantung kemauannya ya. Cuma di sini kalau ini bearish doji, ini bisa jadi bearish juga di sini. Takutnya begitu ya. Jadi nggak dikasih di sini buy oleh saya. Kemudian nomor 15 itu adalah juga sama seperti kasusnya nomor 12, yaitu close tidak melebihi ujung dari doji. Ujung dari doji adalah resisten ya, dan dia mendapatkan rejection dari middle Bollinger Band lagi ya di sini. Dan marketnya sedang dalam posisi downtrend, walaupun di sini agak ranging ya, tapi globalnya dia down. Maka di sini kita bisa entry dengan rejection dari 20 EMA atau middle Bollinger Band ya. Karena di sini udah stall dan hanya retracement ya. Jadi 14-15 ini adalah, kita lihat wick atas seller pressure close stall ya, close-nya stall ini. Jadi ini dua candle retracement. Di sini bisa di sell. Oke, setelah nomor 16. Nomor 16 ternyata tidak juga melebihi wick doji bagian bawah. Nah, ini artinya di sini memang terjadi konsolidasi ya. Resistennya adalah middle Bollinger Band dan supportnya adalah di sini deviasi 1 ya, supportnya. Ini bisa dilihat juga kalian, middle Bollinger Band ke arah sini dan deviasi 1 BB dia agak datar. Nah, inilah terjadi yang namanya konsolidasi seperti itu. Pernah kan saya gambarkan di IMA, di penjelasan tentang IMA video sebelumnya, bahwa jika ada IMA seperti ini, IMA besar, kemudian ingin ditembus IMA kecil, kayak gitu, kayak ascending triangle ya, bukan ascending ya, descending triangle, maka di sini akan terjadi seperti itu teman-teman ya. Dia akan break ke bawah ataupun ke atas, tergantung breaknya. Dan ternyata nomor 16 kita lanjut, itu tidak meyakinkan karena wick doji 14 tidak ditembus nomor 14. Kita tunggu nomor 17, ternyata dia membuat yang namanya fake breakout ya. Kita lihat di sini gimana kita mengkonfirmasi bahwa di sini bullish engulfing-nya adalah fake breakout yang kuat. Satu, market constriction ya. Di sini dia sudah pernah nyentuh 20 EMA dan 5 middle Bollinger Band. Ini udah sekali disentuh juga. Ini udah sekali disentuh. Berarti di sini udah 3 kali penyentuhan dari middle Bollinger Band dan sekali di 20 EMA, 2 kali di 20 EMA. Artinya ini kemungkinan besar ini bullishnya ini melakukan break terhadap middle Bollinger Band. Jadi middle Bollinger Band nanti bisa digunakan sebagai backup support ya, dimana di sini juga ada wick doji. Itu makanya di sini bisa buy dengan rejection di sini. Kemudian 18 dan 17 membentuk higher high higher low. Perlu diingat higher high higher low syaratnya adalah dia break candle atau break level ya. Di sini level yang di break adalah level 20 EMA dan juga level dari deviasi 1 ini bagian atas. Cuma masalahnya wick atasnya wick bawahnya itu ada ya. Jadi indikasi momentum lemah juga ada. Jadi berlandas lebih baik jangan di trade ya, karena kita tidak tahu mana yang benar ya, antara bullishnya kuat memang atau memang di sini lemah ya. Karena sekali lagi di sini dia tidak menembus resisten yang ada di sini ya. Tuh dilihat, candle bullish lemah. Kemudian nomor 19 konfirmasinya doji ya. Doji seperti itu, dia membuat ekor atas dan ekor bawah lebih panjang. Artinya di sini kuat indikasi bullishnya sudah lemah di sini memang ya. Dan di sini ada resisten. Maka di sini 19 ini wick bawahnya lebih panjang. Dia bisa mengindikasikan yang namanya selling pressure ya. Kalau dilihat di time frame 5 detik, 18 dan 19 adalah double top di sini ya.
dan ini selling pressure, maka di sini bisa kita sell ya. Ini konfirmasi sell. Nomor 20, nomor 21 juga kita bisa sell karena udah print ke bawah, tapi kita lihat bahwa di sini ada level juga, ada 20 YME. Siapa tahu di sini stall ya, karena nomor 20 itu sepertinya close di ekor dari nomor 19. Jadi nomor 21 tidak saya kasih ya. Beda dengan ceritanya jika dia close di bawah ekor nomor 19. Ini bisa sell. Karena kasusnya bisa seperti ini, dia sell tapi temporary ya. Jadi dia sekedar menipu saja ini. Bahayanya kalau bearish kayak gini ya, ataupun bullish, ketika dia udah stall di 1920 ini, muncul bearish wick atas wick bawah, itu hati-hati teman-teman ya, karena bisa jadi fake breakout dalam bentuk engulfing ataupun nanti morning star ya. Oke, sekarang kita tunggu nomor 22 bullish engulfing. Nah, ini lagi datar ya, kepala datar resisten teman-teman ya. Ingat, kepala datar bisa jadi resisten. Tapi di sini masalahnya adalah fake breakout, dan fake breakoutnya dari waktu EMA. Maka di sini kita bisa buy ya dengan mengandalkan support dari ini, deviasi 1 yang baru tembus oleh channel nomor 20. Nah, itulah menyebabkan channel nomor 23 ini kecil begini ya. Karena ini memang kepala datar dan resisten ini berpengaruh ya terhadap tekanan. Itu teman-teman ya. Oke, itu di sini bisa buy. Oke teman-teman, itu penjelasan saya tentang chart pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang belum saya bacakan. Di sini adalah zona konsolidasi ya. Dari candle 11 sampai 16 ini konsolidasi ya. Nomor 17 baru jelas fake breakout, di mana dia closingnya di atas dari opening ini, nomor 16. Walaupun wicknya sama, tapi perlu dilihat 20 YM sudah disentuh 2 kali ya. Sekali, 2 kali sama nomor 17, dan di sini juga nomor 12 ya hampir disentuh. Area konsolidasi. Kemudian apalagi? Oke, itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Salam trader.